Ya, selamat datang ke War, dan kita ada di War Tower yang kedua, dimana sebelumnya kita udah lihat tentang range sebagai garrison dilawan sama Metoxo. Juga performanya tadi masih jauh ya. Karena 3 versus 1 sih. Kalau 1 lawan 1 aku belum lihat secara langsung, tapi kali ini kita bakal lihat lagi performanya nih untuk Ethan. Sementara itu kita pakai counter rally-nya, aku bawa si Claude. Ntar kita lihat pengaruhnya apakah bagus membantu si towernya sangat signifikan nggak efeknya dibandingkan dengan aku bawa damage dealer aja. Sementara itu kita bisa lihat performanya rally utama yang infanteri tanker milik musuh nih, yang pakai bull ini dan Stella, itu sudah kuning ya. Memang susah sih kalau misalkan lawan kita adalah range. Dari kemarin kita udah lihat garrison range menggunakan kombinasi Eta Nova itu paling top tier. Walaupun kita might-nya lebih kecil daripada Whale dan armament vehicle-nya ketinggalan, tapi di carry sama si Nova. Ya, hero-hero bagus itu nge-carry berat ya untuk range. Let's see. Itu entah kenapa rally yang ketiga mereka di cancel ya itu. Kita udah masukin range kita literally udah mau habis sih. Udah habis banget di rumah sakit. Jadi bait, bukan jadi bait sih. Aku bawa range biar mereka target range aku dulu, baru squad utamanya. Wih, mantap sih itu, 41.000 damage-nya, gila. Rider itu pakai ini ya, pakai hero apa nih? Bellaric. Kelihatannya sih kalau ngelawan range Bellaric keok juga ya, walaupun pakai rider di situ. Walaupun di sini udah dibantu sama kehadiran sekutu mereka tuh, si Dark Truth dari Golden. Kita lihat aja, walaupun kita nggak aktif membantu di field, tapi mereka juga nggak aktif bantu field juga, jadi oke lah. It's not that bad harusnya. Kalau misalkan kita masih bisa performanya bagus di sana ya. Tolong izinkan aku sambil nge-heal ya, karena kita perlu membantu mereka. Nih, mekanisme refill juga kalian udah aku tunjukin ya. Masukin shelter terdekat, langsung klik tahan lama, terus bawa balik, terus masukin. Oke, di cancel aja udah ya kalau misalkan di counter rally. Oke lah, kita masukin lagi ke shelter yang terdekat nih. Shelter terdekat kita bawa lagi ke sini, baru nanti masukin ke tower sini ya. Kalau misalkan udah mulai lagi. Oke, sementara itu kita lihat laporannya. Bagus-bagus aja. Sebelumnya 1/3, ya 2,2 lah, 1/2,2, enggak 1/3, sedangkan ini 1/2. Yang mana range itu ya bagus. Kesimpulannya ini yang pertama, ngelawan tankernya aja sekarang udah jauh beda ya. Ini bahkan cuman Ethan dengan Luis, bukan cuman sih, Luis cepet banget sih range-nya, tentu. Sudah 1/4 ruginya ya mereka, dan Metoxo juga tetap rugi nih, apalagi di partnernya sama CC masih kurang maksimal, walaupun dia yang paling sedikit rugi di sini. Dan di sini ada pakai Eren Yeager. Yang kemarin aku sempat bahas ada kombinasi pakai Eren Yeager buat counter rally, itu nggak work ya kalau misalkan si Eren Yeager itu di dalam rally. Seperti yang ada di skillnya, kalau rally dan garrison dia nggak bisa ngasih si splash damage-nya. Sedangkan untuk yang kedua tadi 1/2, dimana selama tower range diisi dan kalian ngedefense itu untung. Kalau nggak ngelawan range itu harus penetrasinya harus tinggi sekali sih. Nih dia ganti hero pun malah 1/3 ya. Sebelumnya dia 1/4 ya. Lebih better sih, tapi masih rugi. Ya udah jelas sih kalau tanker, sedangkan untuk ridernya sendiri mereka rugi. Metoxo pun rugi sedikit ya. Oke lah,
Ini menunjukkan era range masih berkuasa di bagian garrison ya. Kita coba lihat lagi aja bagaimana mereka bereaksi ya. Kayaknya mereka lari kah? Nggak jadi atau gimana? Kemana mereka? Atau ada Jade nyerang? Oh, I see. Sayang sekali. Ya, mereka coba untuk... Lah, udah ada yang rally lagi ya. Cepet juga respon mereka ya. Nyari poin gampang langsung kabur ke sini. Langsung terbang ke sini. GG juga ya. Bisa dibilang. Gila juga. Sementara itu ya, bisa dibilang sementara ini sejauh ini nggak akan ada hal yang bisa menembus ini selagi tower kita tersuplai dengan baik ya. Seperti itu, kita bakal lihat kelangsungannya gimana, tapi prediksi aku ya nggak bisa sih merah sama hijau menang tuh. Antara ya kita menang V7-nya aja, kalau misalkan biru nge-push pun kalau mereka ngambil ini berarti nanti matchmakingnya kita bisa sama golden atau sama biru di fase terakhir dan kayaknya kayak gitu aja deh untuk status di Fearless ya. Mau di Fearless mau di Apex kelihatannya sama aja sih. Kalau range itu walaupun 1 lawan 1 melawan Metoxo lebih besar damage-nya apalagi di tangan Whale ya. Harusnya dia lebih OP sih kalau di tangan Whale. Tapi performanya kita bisa lihat kalau range itu karena melawan banyak langsung tetap menjadi hal yang gila sih. Sebenarnya ada satu hero yang bisa membreakthrough itu yaitu Julia, tapi sayangnya nggak ada yang notice atau nggak kepikiran atau nggak ada hero-nya justru ya. Main range itu soalnya kebanyakan sekarang garrison ya. Garrison, terus rider, dia kebanyakan main rally, infantry juga kan jarang yang bisa punya Julia unlocked. Itu sebenarnya Julia bisa dijadiin asisten juga sih. Karena dia ada silence-nya itu sangat sangat bagus sih untuk mengcounter rage skill yang terus-terusan itu sangat bagus tuh, terutama counter Ethan Nova, tapi kita belum lihat ya yang bisa punya ide seperti itu dan punya hero-nya. Aku sendiri nggak ada soalnya. Kalau bisa sih kayaknya aku pengen ngenuker Louis atau Sophie jadi Julia kayaknya. Waken dibandingkan dengan Sophie ya. Iya. Karena itu game changer sekali. Kalau misalkan di kondisi rally garrison kalau di field pun kalian bisa lebih aman lawan range karena kalian nge-silence mereka yang punya skill damage besar dan AoE. Lalu bagaimana tower battle yang pertama? Sebelumnya sih pada saat awal kita jalan keluar sebelah kiri itu udah dipagerin sama gold dan mereka beneran pede naruh tower di situ langsung nyentuh checkpoint kita. Dan sayangnya legion kita kurang banyak yang bisa memimpin rally dan gak sepenuhnya aktif kayak mereka. Apalagi mereka banyak play range-nya. Ini ya salah satu realita bahwa sekarang range itu berkuasa di bagian garrison. Jadi kalau kalian udah dicegat sama rally garrison dan jauh buat supply rally-nya, itu susah sih nembusnya. Harus ada Kapten Tony atau rally rider yang ngetank dan yang lainnya juga disupport sama rally rider juga yang damage-nya tinggi. Kalau sama ada Julia seperti yang aku bilang tadi. Kalau enggak sih itu nggak bisa tembus ya. Walaupun mereka performanya nggak setinggi Whale, tapi karena jauh buat supplementnya jadi rugi. Buktinya mereka bisa dari awal sampai akhir AR ya bisa bertahan di situ, nggak kebakaran, nggak ketembus-tembus ya. Terlalu susah sih buat supply-nya. Field control nggak bisa, yang penetrate kurang keras. Bagus untuk golden ya. Selain itu, kelemahan dari strategi itu sih kalau kalian lengah dan ada orang yang strategis kayak aku sempat dapat kesempatan curi-curi nge-rally mereka, untung banyak. Walaupun aku pas sebelumnya sih ya lumayan rugi, tapi kita bisa manfaatin waktu mereka lengah dan bisalah nyuri poin segini, oke lah.
not bad at all, not bad at all ya. Selain itu kalau untuk rally dan kalian rally-nya untung dan udah ngelihat banyak orang yang nungguin, kalau misalkan rally kita udah mau habis, mending gak usah di cancel sekalian sih daripada banyak orang yang rugi di tengah jalan. Kayak harusnya kita menang banyak kok, ngebiarin rally itu muncul di situ atau tetap bertahan di situ, tapi karena di cancel malah banyak yang masuk rumah sakit tuh. Itu pengalaman yang gak bagus buat yang ikut join rally ya. Jadi di situ lebih baik kalau misalkan rally-nya untung, kita biarin aja sampai habis, biar nggak rugi pas jalan balik di gangbang sama whale ya. Lanjut ke tower battle lagi bersama Blue, dan kita berhasil untuk membalikan keadaan kah? Kita lihat. Mulai dari pertama ada tankernya dulu di sini. Walaupun di awal-awal dicoba di swarm sama yang kelihatannya babon-babon itu, tapi kelihatannya masih bisa bertahan. Dan di situ dia pakai Bodala ya. Karena ini adalah rider dan fokusnya ke single target, ini adalah hal yang bagus kalau misalkan kita pakai Bodala sebagai main rally-nya, karena counter attack-nya itu mereduction rage musuh dan banyak mentamengin damage karena pakai Bodala ya. Tuh, walaupun di swarm di situ, kita lihat aja nanti performanya kayak gimana ya untuk rally yang pertama itu. Sedangkan aku di situ sebagai support aja pakai Stella dengan Sakura. Walaupun kalau menurut aku sih pakai kombinasi ini tuh damage-nya masih kurang karena Sakura aku sendiri belum maksimal di bagian attack-nya, dan Stella itu adalah hero counter damage. Kalau bukan target utama, counter damage-nya nggak jalan. Banyak skill yang tidak nyala. Jadinya nggak bagus performanya. Maksudnya kayak kurang penetrasinya tuh kurang. Damage-nya kurang. Ntar kita lihat lah si reportnya. Ke towernya malah kurang ya damage-nya tuh. Walaupun kita adalah damage dealer yang kedua. Ya kurang performanya. Mungkin karena aku nahan juga fragmennya sih, dan mereka si Stasia secara dasar lebih untung kalau pakai armament yang itu ya, yang AM turret, karena dia rage nya jadi cepet ya. Nyobain sekali lagi, performanya mirip-mirip juga 1:1. Oleh karena itu aku cobain lagi pakai kombinasi yang berbeda, yaitu pakai Sakura dan Riven, dan ini merupakan satu hal yang bagus sih, karena kita bukan rally utama, jadi kita sebenarnya nggak perlu naikin banyak HP dan defense kalau bukan hero yang utama, apalagi ngelawan rider yang fokusnya single target, mereka counter damage-nya juga nggak ada. Jadinya kita memberikan skill damage lebih banyak karena menggunakan Riven di situ, bukan Stella. Jadi tawannya bisa kebakar lebih cepat, mereka harus supply terus-terusan tuh, sedangkan supply mereka cukup lambat, jadinya bisa terbakar towernya ya. Untuk reportnya sendiri mantap ya, bisa bedanya jadi 1:2 nih sekarang. That's interesting, right? Ya itu sih untuk lawan hero rider, harus fokus all in damage kalau misalkan kalian adalah rally support bukan rally tanker. Walaupun begitu, rally tanker kita juga 1-lawan-1 juga dia bagus ya performanya, surprisingly cukup kuat, walaupun kelihatan dari luarnya nggak kelihatan kayak tampang whale. Maka dari itu kita tidak bisa menjudge orang langsung dari luar, bukan? Selanjutnya ada event juga di mana kita sempat membuat tower di tengah, berusaha untuk menembus mereka, tapi sayangnya gagal karena pakai rider ya garrisonnya, sedangkan isinya masih infanteri dan masih kurang. Sebenarnya kalau aku sendiri lebih prefer pakai infanteri kok, fokusnya adalah defending dan bertahan jangka panjang ya. Karena sayang banget waktunya udah tinggal beberapa detik lagi udah jadi towernya. Mereka tiba-tiba langsung segerombolan preman langsung terbang ke situ, langsung di swarm dan langsung gugur saja towernya di situ. Memang nggak, walaupun kalian adalah whale atau yang bagus banget performanya untuk rider, tapi lebih cenderung bagus menggunakan infanteri karena HP-nya lebih tinggi ya, dan skillnya banyakkan ke defense daripada attack yang single target.
Itu kelemahan dari Rider untuk saat ini. Kalau pakai range sih lebih sakti lagi. Tapi kelemahannya adalah supplement. Dia rada lambat kalau jauh ya si towernya. Battle yang terakhir melawan Blue, aku menggunakan kombinasi Sakura dengan Louis di sana. Walaupun tidak fokus ke infanteri Louis ya, tapi karena ray skillnya cepat, ada skill damage 30% tambahan dan area control, itu pertimbangannya pakai itu. Jadinya aku pakai di situ dengan rally utamanya Sakura Stella, didukung juga sama Rubina dengan Chasey. Ya, aku sebenarnya lebih prefer kalau mereka pakai Rubina Daryl daripada Rubina Chasey. Tapi ya sudahlah. Dan hasilnya bagaimana? Nggak rugi, tapi kurang. Penetrasinya masih kurang ya, walaupun kita infanteri lawan infanteri. Sebagai rally yang kedua itu sebenarnya harapannya kita bisa seenggaknya 1,5 kali lipat lebih banyak dong, karena kita nggak fokus pertama tuh, apalagi ngelawan Void Warden dengan Raven yang fokus single target. Tapi sayangnya masih kurang ya. Harusnya aku nggak pakai area control karena mereka nggak terlalu fokus ke field juga. Mereka juga takut buat ngedeketin rally kita, jadi harusnya pakai yang single targetnya lebih tinggi juga sih. Jadi di situ sudah sampai di situ aja, tahunnya udah cukup keras dan sudah mulai merugi. Jadinya kita sudahin saja di situ. Lalu saja V7-nya kita dapat rewardnya, langsung kita defend aja ke belakang, cari-cari poin mudah. Seharusnya sih nggak ada lagi battle yang gimana-gimana. Checkpoint langsung ditembus sama Golden dengan mudah, karena nggak ada yang ngisi checkpointnya dan sudah berakhir saja. Karena harapannya udah nggak ada, karena Jade nggak ada, aksinya kurang, diplomasi komunikasinya kurang sih. Ini yang jadi penting sebenarnya kalau kalian R4 R5. Jadi seperti itu aja untuk AR kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah range rider atau infanteri yang jadi concern? Kita udah tahu sih, dan kita bakal nemuin jawaban dari permasalahan hero infanteri besok Selasa ada update kolaborasi. Dan di akhir Juli di tanggal 25 gitu, kalian bisa cek di halaman All Star Night, di situ ada upcoming CTC-nya itu info atau apa. Di situ tuh ada di 27 Juli atau 25 Juli gitu, 28 Juli. Itu ada TC info dan 2 langsung berbarengan. Minggu yang pertama info, lalu selanjutnya info, berarti itu tandanya ada hero baru. Ya, hero info baru, kita tunggu saja. Siapin kuota Anda untuk update, karena besok akan ada update. Good luck! And kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Thank you buat TRO. Ini adalah aliansi baru juga, kalau kalian tertarik dan mau bantu-bantu. Adalah kalau kalian whale juga boleh bantuin nih. Thank you buat Jen, dan aku Han Kun say goodbye. Bye.